Kisah kapal dari Danau Toba. Malam itu, Danau Toba tampak berbeda. Kabut turun perlahan, menutup permukaan air yang biasanya tenang dengan selimut putih pekat. Angin malam bertiup pelan, membuat riak kecil yang berkilau samar diterpa cahaya bulan. Suasana begitu sunyi. Hanya sesekali terdengar suara serangga malam dari kejauhan. Seorang nelayan tua bernama Pak Si Hombing sedang duduk di perahunya. Malam itu ia memutuskan untuk tetap melaut, berharap bisa mendapatkan ikan lebih banyak untuk esok hari. Biasanya, ia sudah terbiasa dengan kesunyian malam di tengah danau. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terasa janggal. Jarum jam di tangannya menunjukkan jam 0:15. Biasanya pada jam itu, tak ada seorang pun nelayan lain yang masih berada di tengah danau. Tetapi tiba-tiba, dari balik kabut tebal, Pak Si Hombing melihat sebuah cahaya redup, seperti cahaya lentera. Awalnya ia mengira itu perahu nelayan lain yang tersesat atau terlambat pulang. Ia sempat berniat mendayung mendekat, tapi langkah tangannya terhenti. Semakin lama ia perhatikan, cahaya itu tidak bergoyang seperti lampu perahu pada umumnya. Cahaya itu stabil, seakan melayang di atas permukaan air. Pak Si Hombing mengerjap-ngerjapkan matanya, memastikan ia tidak sedang berhalusinasi. Dan saat kabut mulai menipis sedikit, ia bisa melihat dengan jelas sebuah kapal kayu tua. Kapal itu meluncur perlahan, tenang, tanpa suara mesin ataupun percikan air dayung. Tidak ada orang yang terlihat mengendalikannya. Tapi kapal itu bergerak, mulus di permukaan danau, seakan tahu kemana harus berlayar. Pak Si Hombing merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tahu betul, di jam segini, tidak mungkin ada kapal sebesar itu berlayar. Kapal wisata biasanya hanya beroperasi siang hingga sore, sedangkan kapal nelayan lebih kecil dan sederhana. Tapi yang ini bentuknya seperti kapal kuno, dengan kayu hitam pekat, bagian sisinya lapuk dimakan waktu, dan di ujungnya tergantung lentera tua yang berayun pelan. Semakin kapal itu mendekat, semakin jelas pula keanehannya. Tidak ada suara puring malam, tidak ada suara riak air yang biasanya terdengar jika sebuah kapal lewat. Yang terdengar hanya diam yang begitu pekat, sampai-sampai Pak Si Hombing bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia ingin segera mendayung perahunya menjauh, tetapi rasa penasaran membuat tubuhnya kaku. Matanya tak bisa lepas dari kapal itu. Dalam hati, ia berdoa, lirih, memohon perlindungan. Dari kejauhan, ia merasa ada sesuatu atau seseorang yang berdiri di atas dek kapal itu. Siluet hitam, tinggi, berdiri diam, seolah menatap langsung ke arahnya. Pak Si Hombing mengusap matanya, berpikir itu hanyalah bayangan dari lentera. Namun saat ia melihat lagi, siluet itu masih ada dan kini tampak lebih dekat. Tiba-tiba, udara sekitar berubah dingin menusuk tulang. Kabut semakin tebal, menutup jarak pandangnya. Ia hanya bisa melihat cahaya lentera itu makin lama makin terang, makin dekat, hingga akhirnya hanya berjarak beberapa meter dari perahunya. Perahu kecil Pak Si Hombing bergoyang pelan, seperti diterpa gelombang yang tak terlihat. Ia mencengkeram erat dayungnya. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Lalu ia mendengarnya, suara dayungan. Bukan suara dayung kayu biasa, melainkan suara berat, lambat, seperti sesuatu yang sudah lapuk menabrak air. Suara itu datang dari arah kapal tua, tapi anehnya, ia tidak melihat siapapun yang sedang mendayung. Degup jantung Pak Si Hombing semakin cepat. Ia merasa perahunya mulai terseret arus ke arah kapal misterius itu. Matanya mencari-cari, mencoba memastikan apakah ada manusia di sana. Namun yang ia lihat hanya geladak kosong, kursi-kursi kayu yang lapuk, dan lentera tua yang terus berayun. Tiba-tiba, di sela kabut, ia melihat sekilas barisan penumpang duduk diam di atas kapal. Wajah-wajah pucat, mata kosong,
Tubuh mereka seperti memancarkan cahaya samar kehijauan. Pak Si Hombing terperanjat. Ia membuang muka, menunduk dalam-dalam, takut bertemu pandang dengan sesuatu yang bukan dari dunia ini. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara begitu beku. Namun rasa takutnya justru membuat telinganya semakin peka. Ia mendengar bisikan, samar-samar, seolah ada puluhan orang yang berbicara sekaligus dalam bahasa yang tak ia mengerti. Suara itu bergema di telinganya, membuat kepalanya pening. Pak Si Hombing hampir kehilangan keseimbangan. Tangannya menggenggam dayung erat, siap melarikan diri. Tapi saat ia hendak mendayung, sesuatu menyentuh bahu kirinya. Sentuhan dingin, berat, seakan tangan manusia yang sudah lama tenggelam dalam air. Pak Si Hombing terlonjak, menoleh cepat. Tidak ada siapapun di perahunya, tapi suara dayungan itu kini terdengar lebih keras, lebih dekat, seperti tepat di sampingnya. Ia menahan napas, matanya menatap lurus ke depan, dan saat itulah ia sadar. Kapal tua itu kini sudah persis di hadapannya. Lentera tua bergoyang pelan, menyinari geladak kapal yang kosong, namun penuh bayangan samar. Dan di balik cahaya redup itu, ia merasa puluhan pasang mata sedang menatapnya. Dari kegelapan, perahu kecilnya berhenti bergoyang. Suasana hening kembali, dan suara itu terdengar jelas. Naiklah, ikut bersama kami. Keesokan paginya, kabut sudah menghilang. Danau Toba kembali terlihat tenang. Seperti biasa, burung-burung camar berterbangan rendah, dan cahaya matahari memantul indah di permukaan air. Namun, bagi Pak Si Hombing, ketenangan itu justru terasa asing. Malam sebelumnya masih terbayang jelas di kepalanya kapal tua, Lentera Barian. Bisikan mengerikan yang memanggilnya. Ia tidak berani menceritakan apa yang ia lihat kepada banyak orang, hanya kepada seorang tetua kampung, Opung Martua. Ia memberanikan diri membuka suara. Dengan wajah pucat dan tangan bergetar, ia berkata pelan, "Opung, aku melihatnya. Kapal itu, kapal yang kalian sering ceritakan waktu kecil dulu. Itu sekadar dongeng. Opung, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Opung Martua hanya menghela napas panjang. Matanya yang sudah keriput tampak menerawang jauh ke arah danau. "Aku sudah menduga," katanya lirih. "Kapal itu memang tidak pernah benar-benar hilang. Ia muncul hanya kepada orang-orang tertentu. Dan ketika kau sudah melihatnya sekali, artinya mereka sudah menandai dirimu." Pak Si Hombing menelan ludah, wajahnya semakin pucat. "Mereka, maksud Opung, siapa mereka?" Opung Martua menatapnya tajam, lalu mulai bercerita dengan suara rendah, hampir berbisik. Puluhan tahun lalu, bahkan sebelum kapal wisata bermesin ramai digunakan di Danau Toba, ada sebuah kapal kayu besar yang disebut warga sebagai Siberu Teding. Kapal itu milik seorang nahkoda bernama Parlindungan. Konon, Parlindungan terkenal tamak. Ia rela memuat lebih banyak penumpang daripada kapasitas kapal hanya demi mendapatkan uang tambahan. Pada suatu malam, ia menerima belasan orang dari kampung lain yang ingin menyeberang danau dengan cepat. Meski peringatan dari langit sudah jelas angin kencang, kabut tebal, air yang berombak, Parlindungan tetap memaksa berlayar. Warga yang tahu hanya bisa menggeleng, tidak ada yang berani menghentikannya. Di tengah perjalanan, badai datang lebih cepat dari dugaan. Petir menyambar, ombak mengguncang, dan kapal itu kehilangan keseimbangan. Orang-orang berteriak, menangis, saling berpelukan. Namun, nahkoda tetap berusaha mengendalikan kapal. Sayangnya, itu sia-sia. Kapal Siberu Teding akhirnya terbalik, menenggelamkan semua penumpang dan sang nahkoda ke dasar Danau Toba. Tidak ada satupun jasad yang ditemukan. Sejak malam itu, kapal itu tak pernah terlihat lagi, sampai akhirnya muncul kembali dengan cara yang berbeda. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, kapal itu tidak pernah benar-benar karam. Tubuh kayunya memang tenggelam, tetapi roh kapal
dan semua orang di dalamnya terjebak di antara dunia hidup dan mati. Mereka terkutuk untuk terus berlayar dalam kabut malam, mencari penumpang baru. Setiap kali kapal itu muncul, jelas opung mertua dengan suara serak bayosannya akan ada satu orang hilang di sekitar danau. Orang itu dipercaya sudah diajak naik dan tidak pernah kembali. Pak Si Hombing mendengarkan dengan wajah semakin pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa seolah napasnya mulai sesak hanya dengan mendengar kisah itu. Lalu, apakah aku akan diambil opung? Tanyanya dengan suara bergetar. Tetua kampung itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk bahu Pak Si Hombing pelan, lalu menatapnya penuh arti. Belum tentu, tapi jangan pernah menatap mata mereka kalau kau melihatnya lagi. Jangan sekalipun mendengarkan bisikan mereka, karena begitu kau menjawab, kau tidak akan kembali. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kapal hantu itu sampai ke telinga seorang pemuda bernama Raka, mahasiswa dari Medan yang sedang meneliti legenda-legenda danau. Ia mendengar cerita dari warga, termasuk dari Pak Si Hombing yang dengan berat hati menceritakan ulang pengalamannya. Alih-alih takut, Raka justru merasa penasaran. Ia adalah tipe orang yang lebih percaya pada logika dan penelitian ilmiah ketimbang tahayul. Baginya, semua cerita mistis selalu punya dasar yang bisa dijelaskan. Kapal itu mungkin hanya ilusi optik karena kabut, ujarnya sambil mencatat di buku. Atau mungkin ada nelayan yang sengaja menakut-nakuti orang. Aku harus membuktikannya sendiri. Warga sudah memperingatkannya, tapi Raka bersikeras. Ia memutuskan untuk pergi ke tengah danau sendirian, tepat pada waktu yang sama seperti saat Pak Si Hombing melihat kapal itu. Malam itu, ia mendayung perahu kecil kayunya ke tengah danau. Kabut kembali turun, menutupi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Danau yang luas itu tiba-tiba terasa begitu sunyi, menelan semua suara. Raka duduk dengan tenong, menyalakan senter kecil, dan mencatat suasana di sekitarnya. Ia tidak merasa takut, hanya antusias. Namun semakin malam, udara menjadi dingin menusuk, dan kabut semakin pekat, hingga akhirnya, dari kejauhan, ia melihat cahaya lentera yang redup, bergoyang pelan di balik kabut. Raka tersenyum tipis. Akhirnya muncul, gumamnya. Ia meraih kameranya, siap merekam, tapi senyum itu perlahan memudar. Karena semakin cahaya itu mendekat, semakin jelas pula bahwa itu bukan nelayan biasa, bukan perahu biasa. Itu adalah kapal kayu tua persis seperti yang diceritakan warga. Kabut semakin menebal. Danau yang luas itu seakan menelan semua suara, menyisakan hanya bunyi dayung kecil milik Raka yang membelah permukaan air. Cahaya lentera di hadapannya makin lama makin jelas, dan semakin jelas pula sosok kapal tua itu. Kayu geladaknya tampak kelapuk, hitam, seolah terbakar. Dinding kapalnya penuh bekas retakan, seperti pernah terhantam badai berkali-kali. Di sisi kapel, lumut dan tanaman air menempel kental. Seakan kapal itu sudah puluhan tahun terendam di dasar danau. Namun anehnya, kapal itu melayang tenang di atas air, seolah tidak pernah kehilangan keseimbangan. Lentera tua yang menggantung di tiang depan bergoyang pelan, memantulkan cahaya kekuningan yang temaram. Raka menahan napasnya, jantungnya berdegup lebih cepat, tapi rasa penasarannya jauh lebih kuat daripada rasa takutnya. Dengan tangan bergetar, ia meraih kameranya dan menekan tombol rekam ini. Luar biasa, gumamnya pelan. Aku harus mendekat, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayah mendayung sedikit lebih cepat, hingga perahunya bersisian dengan kapal kayu tua itu. Dari dekat, bau menyengat menyeruak. Bau amis air danau bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk, seperti kayu basah yang membusuk. Raka menengadah, mencoba mengintip ke geladak kapal. Kosong. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya kursi-kursi kayu yang tampak rusak,
beberapa bahkan patah. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara samar. Suara orang berkokap-kekap. Awalnya pelan, hampir tertelan kabut. Tapi semakin ia fokus, semakin jelas suara itu terdengar. Seperti banyak orang sedang berbincang sekaligus. Dengan nada pelan bercampur bisikan, Raka terdiam, matanya membesar. Ia tahu ia tidak salah dengar. Siapa? Siapa di sana? Teriaknya, mencoba terdengar tegas. Tidak ada jawaban. Suara itu justru berhenti seketika. Udara mendadak membeku. Angin yang tadi bertiup pelan, kini berhenti total. Kabut semakin menutup pandangannya. Raka menelan ludah. Dengan nekat, ia meraih tali yang menggantung di sisi kapal, lalu menapakkan kakinya ke papan kayu yang licin. Ia naik ke atas kapal itu. Langkah pertamanya berderit keras, seolah kayu kapal merespon kehadirannya. Ia berhati-hati, menyalakan senter kecil di tangannya. Sorot cahaya putih itu menyingkap bagian dalam kapal. Kursi-kursi kosong berjajar rapi, seakan baru saja ditinggalkan penumpang. Di beberapa tempat, ada noda hitam kecoklatan yang sudah mengering, seperti bekas darah. Lantai geladak basah. Meski langit di atasnya cerah, tanpa hujan, Roka menanduk, meraba lantai kapal. Tangannya basah dan dingin, tapi yang membuatnya merinding, cairan itu terasa lebih kental dari sekadar air danau. Ia menarik tangannya cepat, menatap cairan merah gelap. Tara, bisiknya dengan suara tercekat. Tiba-tiba, sebuah suara muncul di belakangnya. Jangan melihat terlalu dalam. Raka terperanjat. Ia menoleh cepat. Senter di tangannya bergetar. Tidak ada siapapun di sana. Hanya kursi kosong, lentera tua yang bergoyang, dan kabut pekat yang semakin menelan cahaya. Tapi saat ia kembali menatap ke depan, jantungnya serasa berhenti berdetak. Kursi-kursi itu tidak kosong lagi. Puluhan sosok duduk di sana. Wajah-wajah pucat, mata kosong, menatap lurus tanpa ekspresi. Rambut mereka basah meneteskan air. Pakaian mereka menempel di tubuh seperti habis tenggelam. Tubuh mereka memancarkan cahaya samar kehijauan, seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Raka terdiam. Tubuhnya membeku. Sorot senternya menyoroti satu persatu wajah mereka, namun justru membuatnya semakin ngeri. Ada anak kecil memeluk boneka kain basah. Ada perempuan dengan gaun lusuh yang robek di bagian dada. Ada pria tua dengan tangan penuh luka. Semua menatap kosong ke arah depan, seolah masih dalam perjalanan menuju tujuan yang tak pernah sampai. Raka mundur satu langkah. Napasnya tersengal, tangannya gemetar hebat. Ia ingin berlari, melompat kembali ke perahunya, tapi kakinya seakan terpaku. Dan saat itulah ia merasakan sesuatu. Sentuhan dingin, berat, di bahunya. Raka menoleh perlahan, dengan jantung berdegup kencang. Dan di belakangnya, sebuah wajah pucat dengan mata kosong menatapnya dari jarak sangat dekat. Mulut sosok itu bergerak, berbisik kata-kata yang terdengar seperti erangan dari dalam air. Nafasnya dingin, menusuk tulang. Raka terpekik, tertahan, terhuyung ke belakang. Senter di tangannya jatuh, memantul ke lantai kapal, membuat cahaya menyorot liar ke segala arah. Dalam cahaya yang berputar itu, bayangan-bayangan penumpang semakin banyak, semakin jelas, seolah mendekatinya perlahan. Bisikan-bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Kata-kata asing bercampur tangisan dan tawa lirih, membuat telinganya berdenyut sakit. Raka menutup telinganya, berteriak putus asa. Tapi di balik semua suara itu, ia mendengar satu kalimat jelas, "Sekarang giliranmu." Kabut makin pekat, menelan seluruh pandangan. Lentera tua di ujung kapal terus bergoyang. Cahayanya berkilau samar, menyoroti wajah-wajah pucat penumpang yang kini semakin mendekat ke arah Raka. Napas Raka tersengal. Ia berusaha mundur, tapi kakinya seperti menempel ke lantai kapal yang licin. Bisikan-bisikan itu makin keras,
seperti 100 orang berbicara sekaligus, bercampur tangisan, tawa lirih, dan teriakan pilu. Di tengah kekacauan suara itu, muncul satu suara yang lebih jelas, dalam, dan penuh wibawa. Kau ingin tahu siapa kami? Kau ingin tahu kenapa kapal ini masih berlayar? Raka menoleh. Dari antara penumpang yang duduk, berdirilah satu sosok. Tingginya menjulang, wajahnya pucat, tapi masih menyisakan guratan keras seorang pemimpin. Matanya kosong, namun auranya berbeda dari yang lain. Pakaian yang ia kenakan robek di sana-sini, basah, dan dadanya penuh luka menganga, seakan baru saja ditelan air danau. Ia adalah nahkoda Parlindungan. Ini tidak mungkin. Suara Raka tercekat. Kau sudah mati puluhan tahun lalu. Sosok itu tersenyum samar. Senyum yang dingin dan getir. Benar, kami semua mati malam itu. Tapi kami tidak pernah benar-benar pergi. Keserakahanku menyeret. Mereka semua tenggelam bersamaku, dan roh kami terjebak di kapal ini selamanya. Raka gemetar hebat. Ia mencoba mengatur napas, mencari alasan logis, tapi tidak ada lagi logika yang bisa menolongnya. Suara penumpang lain bergema di sekitarnya, seperti mendukung kata-kata nahkoda. Tangisan anak kecil terdengar jelas, diikuti erangan pilu seorang perempuan. Nahkoda melangkah mendekat. Lantai kapal berderit di bawah kakinya, meski sebenarnya ia hanyalah bayangan tanpa daging. Kau ingin kebenaran, bukan? Kau mencarinya, dan sekarang kau sudah menemukannya. Tiba-tiba, pemandangan di sekeliling Raka berubah. Kabut bergeser, memperlihatkan bayangan masa lalu yang terulang. Ia melihat kapal yang sama, tapi kali ini masih baru, penuh penumpang yang tertawa ceria. Malam itu terlihat langit yang mendung, ombak mengguncang. Penumpang mulai panik, tapi nahkoda tetap memaksa berlayar. Lalu badai datang kilatan petir. Gelombang besar menghantam. Jeritan memenuhi udara. Kapal terbalik, menelan semua orang ke dalam kegelapan air. Bayangan itu lenyap seketika, meninggalkan Raka kembali di kapal lapuk yang berhantu. Nahkoda Parlindungan menatapnya dalam-dalam. Inilah dosa kami. Inilah kutukan kami, dan kau sudah ikut melihatnya. Kau tidak bisa begitu saja pergi. Raka mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Aku tidak ingin ikut dengan kalian. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku hanya ingin meneliti. Nahkoda mendekat lebih jauh. Wajahnya makin dekat dengan wajah Raka. Tidak ada pilihan netral di sini. Kau sudah memanggil kami. Kau sudah naik ke kapal ini. Maka hanya ada dua jalan. Raka menelan ludah. Jantungnya berdentum keras. Dua jalan? Senyum getir itu kembali muncul di wajah nahkoda. Kau bisa kembali ke dunia hidup, tapi kau akan terus dihantui. Wajah-wajah kami akan selalu bersamamu. Di cermin, di air, dalam mimpimu. Atau suaranya menurun, dingin, menusuk. Kau bisa tinggal bersama kami, menjadi penumpang baru, dan pelayaran ini akan berlanjut selamanya. Suara penumpang lain tiba-tiba bersahutan. Tangisan berubah menjadi tawa seram. Beberapa dari mereka mulai berdiri. Wajah kosong mereka kini menatap langsung ke arah Raka. Suasana kapal berguncang. Lantai kayu bergetar seakan kapal sedang diterpa badai. Raka mundur terus, hingga punggungnya menabrak dinding kapal. Ia menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Tapi semakin ia menolak, semakin keras bisikan itu menusuk kepalanya. Air mulai menetes dari atas, menimpa wajahnya. Raka mendongak, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Air danau merembes turun dari udara kosong di atas kapal. Seakan mereka semua masih terjebak di dasar danau. Perlahan, air itu semakin banyak, memenuhi lantai kapal, hingga membasahi sepatunya. Suara tangisan berubah menjadi jeritan yang memekakkan telinga. Raka terisak, tubuhnya bergetar hebat.
Aku tidak mau ikut, teriaknya putus asa. Nahkoda mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Raka dengan jari pucatnya. Kau tidak punya pilihan. Air sudah memilihmu. Tiba-tiba, ombak besar menghantam sisi kapal. Lentera tua bergoyang liar, hampir padam. Perahu kecil Raka yang semula terikat di sisi kapal terlepas, terhempas jauh ke kegelapan kabut. Raka kini terjebak sepenuhnya di atas kapal hantu itu. Air terus naik, mencapai lututnya. Penumpang arwah berjalan mendekat, satu persatu, mengulurkan tangan basah mereka. Bisikan mereka kini jelas, seragam, mengucapkan kalimat yang sama berulang-ulang. Ikutlah, ikutlah, ikutlah. Air Danau Toba begitu tenang di pagi hari, seolah tak pernah terjadi apa-apa semalam. Kabut sudah menipis, dan nelayan mulai menurunkan jala mereka, berharap mendapat ikan segar untuk dijual di pasar. Namun, pagi itu, seorang nelayan tua bernama Pak Surbakti melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti di tepi dermaga. Sebuah perahu kecil terombang-ambing, hanyut perlahan ke arah tepi. Dayungnya hilang, tali tambatnya putus, dan air masuk memenuhi setengah badan perahu. Tarik Hayehan, Pak Surbakti sudah mengenalinya. Itu perahu kecil yang digunakan oleh mahasiswa yang beberapa malam terakhir sering ia lihat bertanutannya soal kapal hantu. Dengan hati-hati, ia menarik perahu itu ke daratan. Harapannya sederhana, semoga anak muda itu baik-baik saja. Tapi begitu melihat isi perahu, ia merinding. Tidak ada tubuh, tidak ada tanda-tanda orang di dalamnya. Hanya sebuah buku catatan yang basah kuyup tergeletak di dekat kursi kayu yang lapuk. Kertas-kertasnya menempel, sebagian tinta luntur, tapi beberapa halaman masih bisa dibaca. Pak Surbakti membuka dengan tangan gemetar. Pada lembar terakhir, ada tulisan dengan tinta yang menetes, seolah baru saja ditulis semalam. Aku sudah melihatnya. Mereka menatapku dari geladak kapal. Wajah mereka pucat, mata kosong, tapi seakan penuh harapan. Mereka ingin aku ikut. Aku mendengar suara nahkoda menawarkan tempat. Aku tak bisa menolak. Aku harus ikut. Jika ada yang menemukan ini, Mengganggen pernah naik ke kapal itu. Pak Surbakti menutup buku itu cepat-cepat. Dadanya berdebar kencang. Ia menoleh ke danau, menatap air yang berkilau terkena sinar matahari. Semuanya tampak normal, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu anak muda itu sudah tidak ada lagi. Ia telah menjadi bagian dari legenda gelap yang tak pernah berakhir. Hari-hari berikutnya, kabar pun menyebar. Warga desa ramai membicarakan hilangnya mahasiswa tersebut. Ada yang berspekulasi ia tenggelam, ada yang berkata ia lari, meninggalkan penelitiannya. Namun, beberapa nelayan bersumpah bahwa semalam mereka melihat sesuatu di tengah kabut. Sebuah kapal tua dengan cahaya lentera redup melintas perlahan di atas air, dan di antara barisan penumpangnya yang pucat, ada wajah baru, wajah muda, dengan sorot mata yang masih jelas mengandung rasa takut. Wajah mahasiswa itu. Sejak saat itu, keheningan malam di Danau Toba tak lagi sama. Setiap kali kabut turun, warga menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Mereka melarang anak-anak keluar, bahkan menutup telinga ketika mendengar suara dayung samar dari tengah danau. Karena mereka tahu, kapal itu masih selalu mencari penumpang baru. Beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang turis dari kota datang berkunjung. Ia tak percaya dengan cerita rakyat, menganggapnya hanya dongeng kampung yang dibuat untuk menakuti. Malam itu, ia menyewa perahu kecil, menantang ombak dan kabut. Warga sudah memperingatkannya, tapi ia tertawa dan berkata, "Aku ingin membuktikan kalau itu hanya cerita kosong." Namun keesokan paginya, perahu turis itu juga ditemukan mengambang di tepian. Kosong, tak ada tubuh, tak ada jejak, hanya sebuah kamera basah dengan memori yang rusak. Tak ada satupun gambar yang bisa diselamatkan, kecuali satu file kabur foto yang memperlihatkan geladak kapal kayu hitam dengan barisan wajah pucat
yang menatap ke arah kamera. Di antara wajah-wajah itu, 2 di antaranya sangat jelas, sang mahasiswa dan turis yang hilang semalam. Dan cerita pun tamat.